Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya Muhammad Hafiz Suryadi Putra dan dua rekan saya yaitu ada Muhammad Raihan Aksel Gibran dan juga Adit Prasetyo ingin mempresentasikan yaitu biaya taksiran. Pertama-tama, apa sih biaya taksiran itu? Nah, biaya taksiran itu adalah metode dalam akuntansi biaya yang digunakan untuk memperkirakan biaya produksi berdasarkan pengalaman produksi sebelumnya dan norma fisik. Metode ini membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya dan efisiensi produksi. Adapun tujuan dari biaya taksiran itu, yang pertama menghitung biaya produksi, menentukan harga pokok produk, mengendalikan biaya, mengurangi biaya akuntansi, menghitung biaya yang diperlukan untuk produksi atau jasa, mencari selisih antara biaya taksiran dan biaya yang sebenarnya, mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan sebagai jembatan menuju sistem biaya yang standar, sarana untuk menuju sistem biaya standar, dan juga mencegah biaya yang cukup besar dalam penggunaan sistem biaya standar, dan terakhir sebagai pengendali biaya serta analisis kegiatan. Nah, penentuan biaya tapsiran. Biaya tapsirannya itu ditentukan berdasarkan data masa lalu dan dipisahkan menjadi 3 bagian. Apa aja sih? Nah, itu ada biaya bahan baku, penafsiran kebutuhannya, kuantitas bahan baku, dan perkiraan harga diperlukan untuk menentukan tafsiran biaya bahan baku. Dasar penentuan tafsiran kuantitas bahan baku antara lain spesifikasinya, teknis produk, pilotrans, catatan presentasi masa lalu, dan rata-rata pemakaian bahan baku. Terus faktor-faktor yang dijadikan dasar penentuan tafsiran harga bahan baku antara lain itu perjanjian jangka panjang, pembelian bahan, rincian, harga dari pemasok, dan tren prediksi harga pasar. Terus yang ini ada biaya tenaga kerja. Penentuan tafsiran biaya tenaga kerja memerlukan pengetahuan tentang semua jenis kegiatan pengolahan, produk, keterampilan, karyawan, dan jenis pekerjaannya. Tafsiran biaya tenaga kerja ini didapat dari perkalian didapat tafsiran jumlah jam kerja dengan tarif jam biaya tenaga kerja. Sistemnya itu pengupahan yang berlaku di perusahaan yang mempengaruhi besarnya tafsiran biaya tenaga kerja langsung. Terus ada BOP, biaya overhead pabrik. Pembiayaan tafsiran overhead pabrik ini pada produk ditentukan di muka. Penafsiran biaya overhead pabrik variabel dilihat dari keterkaitannya biaya yang dari tersebut itu dengan produksi, sedangkan penafsiran BOP tetap dilakukan dengan memperlihatkan unsur-unsur biaya overhead pabrik tetap yang bersangkutan. Apa aja sih dalam biaya tafsiran? Terdapat 2 metode dalam sistem biaya tafsiran. Metodenya itu adalah metode harga pokok proses atau disebut juga proses cost metode. Digunakan untuk produk yang sifat homogen tanpa dipengaruhi spesifikasi pembeli. Harga pokoknya tafsiran ditentukan pada awal periode untuk setiap produk yang dihasilkan. Terus keduanya itu yang terakhir itu metode harga pokok pesanan atau juga disebut job cost metode. Digunakan untuk produk yang dihasilkan berdasarkan spesifikasi pemesanan. Harga pokok tafsiran ditentukan saat akan menerima pesanan. Perkenalkan, aku Adit Prasetyo dari kelompok 8 ingin menjelaskan prosedur akuntansi dalam menerapkan sistem harga pokok taksiran. Prosedur akuntansi dalam menerapkan sistem harga pokok taksiran atau estimated cost system merupakan langkah-langkah yang digunakan perusahaan untuk mencatat dan mengelola biaya produksi berdasarkan taksiran atau estimasi, bukan biaya aktual. Sistem ini umum digunakan dalam perusahaan manufaktur untuk mempercepat pelaporan dan pengendalian biaya. Yang pertama ada penentuan taksiran harga pokok. Perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya taksiran untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Kemudian pencatatan biaya produksi berdasarkan estimasi. Setiap unit produk yang diproduksi akan dicatat berdasarkan harga pokok taksiran. Kemudian penentuan harga pokok penjualan atau HPP.
Produk jadi yang dijual akan menggunakan harga pokok taksiran sebagai dasar penentuan HPP. Selanjutnya, pencatatan penjualan. Penjualan tetap dicatat berdasarkan harga jual aktual. Yang terakhir yaitu penyesuaian berdasarkan biaya aktual. Di akhir periode, biaya aktual dikumpulkan dan dibandingkan dengan biaya taksiran. Dan selisih antara biaya aktual dan taksiran akan dicatat sebagai selisih taksiran atau favorable atau unfavorable variance. Yang terakhir ada kesimpulan. Biaya taksiran adalah perkiraan biaya yang digunakan dalam akuntansi biaya untuk menentukan harga pokok produk. Sistem biaya taksiran memiliki tujuan untuk menuju sistem biaya standar, mencegah biaya besar dalam penggunaan sistem biaya standar, mengendalikan biaya, menganalisis kegiatan, dan meminimalisasi biaya akuntansi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.